Pak Ahmad ini mendengar ada suatu suara dari luar. Suaranya tuh menggumam di balik pintu kamar Ahmad. Hai Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rivaldi Alfi. Kali ini sedikit agak berbeda dari biasanya. Aku akan membagikan kisah horor pada kalian semua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dibantu like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasi jika kalian pecinta kisah horor. Ojo di DWE pengen kuning cerita. Oke, jadi kisah horor ini datang dari seorang penjual kain kafan bernama Pak Ahmad. Pak Ahmad ini adalah seorang yang terkenal sangat baik hati dan juga rajin beribadah. Jadi suatu hari jualan Pak Ahmad ini sepi pelanggan. Meski beliau udah berkeliling tapi emang nggak ada satupun yang terjual. Nah, hingga waktu maghrib tiba, akhirnya Pak Ahmad ini mampir di masjid terdekat untuk melaksanakan sholat maghrib terlebih dahulu. Di masjid tersebut, Pak Ahmad ini bertemu dengan seorang bernama Pak Kamil. Pak Kamil ini ternyata berniat ingin memborong semua dagangan milik Pak Ahmad dan memintanya untuk mengantarkan semua dagangannya langsung ke rumah Pak Kamil. Sesampainya di rumah Pak Kamil, akhirnya Pak Ahmad ini disuguhi berbagai macam makanan dan minuman. Kemudian mereka pun akhirnya ngobrol. Nah, saking asiknya ngobrol, mereka nggak sadar kalau ternyata hari mulai larut. Akhirnya si Pak Kamil ini menawarkan kepada Pak Ahmad untuk menginap di rumahnya. Pak Ahmad, ini udah malam loh, nanti takut ada apa-apa di jalan, udah nginap sini saja. Meski Pak Ahmad ini merasa nggak enak sama keluarga si Pak Kamil, tapi akhirnya Pak Ahmad pun menerima tawaran untuk menginap di rumah Pak Kamil. Beberapa saat usai Pak Ahmad ini masuk ke kamar tamu, nah Pak Kamil dan istrinya malah meminta izin untuk keluar. Pak Ahmad ini sebenarnya juga terheran-heran atas kebaikan Pak Kamil dan istrinya. Tapi tiba-tiba Pak Ahmad ini merasakan sebuah kejanggalan di rumah Pak Kamil. Pak Ahmad juga merasa ada yang memperhatikan ketika ia masuk ke dalam kamar. Hingga larut malam Pak Ahmad ini merasa ada kejanggalan dan Pak Ahmad gak bisa tidur. Beberapa saat kemudian Pak Ahmad ini mendengar ada suatu suara dari luar. Suaranya tuh menggumam di balik pintu kamar Ahmad. Semakin lama suara itu semakin jelas. Suara menggumam, suara ngedumel itu semakin jelas di balik pintu kamar Pak Ahmad. Kemudian Pak Ahmad merasa takut, badannya itu kaku. Dia cuma terdiam di atas kasur. Nggak lama suara itu semakin keras dan tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Kemudian Pak Ahmad langsung lari ke dalam lemari merasa ketakutan. Dan gak lama kemudian sosok itu akhirnya masuk membuka pintu dan ternyata sosok itu memang mencari keberadaan Pak Ahmad. Suara hentakan kakinya yang mulai masuk, Pak Ahmad yang berada di dalam lemari ini hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Allah. Dari celah lemari, Pak Ahmad ini mengintip. Ternyata yang masuk ke dalam kamar itu adalah sosok besar berwujud nenek-nenek. Usai beberapa saat, akhirnya sosok besar ini pergi. Dan Pak Ahmad pun bergegas keluar kamar dan pergi meninggalkan rumah Pak Kamil. Nah, tanpa disadari, ternyata Pak Kamil dan istrinya yang sempat pergi tiba-tiba udah ada di rumah saat Pak Ahmad hendak pulang. Pak Ahmad yang sempat kaget dengan keberadaan Pak Kamil serta istrinya, gak pikir panjang lagi, akhirnya si Pak Ahmad ini langsung memilih pulang dari rumah Pak Kamil. Meski keesokan harinya Pak Ahmad ini masih merasa takut, tetapi Pak Ahmad mulai untuk berjualan lagi. Pak Ahmad pun mulai berjualan keliling. Dan ketika Pak Ahmad melewati desa dekat rumah Pak Kamil, Pak Ahmad ini terkejut saat melihat rumah Pak Kamil dan istrinya ini ramai digerumuli orang. Permisi Bu, ini ada apa ya? Kok di rumah Pak Kamil rame-rame? Aduh, Pak Kamil sama istrinya Mas tewas. Kagetlah Pak Ahmad. Orang baru semalam aku nginep di rumahnya. Nah, ternyata setelah dicari tahu lebih lanjut, Pak Kamil dan istrinya diduga meninggal dunia karena ilmu hitam. Jadi ternyata mereka melakukan pesugihan. Dan si Pak Kamil ini ternyata ada niat mau menumbalkan si Pak Ahmad ini. Namun ternyata
hal itu tidak berhasil. Nah, mungkin karena Pak Ahmad ini adalah seorang yang sangat taat beribadah, soalnya karena itu dia dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rek, itu tadi kisah horor dari aku. Jangan lupa tekan tombol notifikasi agar kalian nggak ketinggalan kisah-kisah horor dari aku selanjutnya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye.